Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat Cauchy Riemann pada koordinat tertutup. Syarat Cauchy Riemann pada koordinat kutub. Jika Fz U adalah fungsi U dan V dapat diilustrasikan dalam koordinat kartesius, maka dengan menggunakan hubungan X sama dengan R cos V dan Y R sin V diperoleh Z R cos V plus I sin V, sehingga Fz sama dengan U plus IV, di mana U adalah fungsi dari R dan V, dan V adalah fungsi dari R dan V. Dalam sistem koordinat kutub, jika Fz sama dengan U plus IV terdiferensial dan kontinu pada suatu kitar R0, V0, dan jika dalam kitar tersebut UR, UV, dan VR, dan VV ada dan kontinu di R0, V0, dan dipenuhi Cauchy Riemann, ya, syarat Cauchy Riemann, maka delta U per delta R itu sama dengan 1 per R delta V per delta V, dan 1 per R delta U per delta V sama dengan min delta V per delta R, di mana R tidak boleh sama dengan 0. Maka F aksen Z ada di Z sama dengan Z0, dan F aksen Z sama dengan cos V0 min I sin V0 dikali UR plus IVR. Diketahui Fz sama dengan Z pangkat min 3. Ini contoh ya. Fz sama dengan Z min 3. Tentukan F aksen Z dalam bentuk atau turunan Fz dalam bentuk koordinat kutub. Jawab. Fz sama dengan Z pangkat min 3. Berarti adalah R pangkat min 3 cos 3V min I sin 3V. Ya. Maka U sama dengan R min 3 cos 3V, sehingga UR sama dengan min 3R pangkat min 4 cos 3V. Kemudian UV-nya, jadi UR di sini berarti adalah turunan parsial dari U terhadap R ya. UV berarti turunan parsial U terhadap V. Berarti kalau turunan parsial, kalau U terhadap R berarti dengan menggunakan U aksen V min UV aksen ya. Maka U aksennya adalah, dan dari ini berarti min 3 R pangkat min 4. Kemudian V-nya adalah cos 3V U-nya adalah ini cos 3V ya, cos 3V. Sementara U-nya di sini adalah R pangkat min 3. V aksennya itu adalah 0 karena V di sini dianggap sebagai konstan, dan ketika konstan diturunkan menjadi sama dengan 0, sehingga sisa ini min 3 RV cos 3V. Begitupun berikutnya dengan UV ya. Sama caranya kurang lebih begitu. Tapi kalau yang UV berarti dia U aksennya min R-nya dianggap konstan ya. Jika diturunkan dia bernilai 0. Jadi 0 min R pangkat min 3. Turunan dari V aksen adalah turunan dari cos sin ya. Sin 3V. Gitu. Nah, yang V sama, yang VR hasilnya adalah 3R pangkat min 4 sin 3V. Dan seterusnya, bisa dihitung sendiri nanti. Karena fungsi ini kontinu dan syarat Cauchy Riemann dipenuhi untuk semua Z tidak sama dengan 0.
Jadi fz sama dengan z pangkat min 3 atau diferensial untuk z tidak sama dengan 0. Dengan demikian, f aksen z dalam koordinat kutub adalah cos v min I sin v min 3R min 4 cos 3V plus I 3R min 4 sin 3V. Dari mana cos V-nya? Itu tadi di slide sebelumnya sudah ada ya. Sehingga ini cis V. Ini cis min 3V. Oke. Karena ini cis ini bisa ini sama ini dikalikan, bisa hasilnya ditambahkan begini. Berikutnya adalah selanjutnya aturan pendiferensialan ya. Ini sama seperti aturan diferensial pada apa namanya yang bukan bilangan kompleks. Jadi saya lanjut aja. Fungsi analitik. Nah, fungsi analitik. Fungsi f analitik di Z0 jika ada R lebih dari 0 sedemikian sehingga f aksen Z ada untuk setiap Z. Di mana Z adalah N Z0 R persekitaran Z0. Jadi Z merupakan persekitaran Z0. Fungsi analitik untuk setiap Z bagian dari C disebut dengan fungsi utuh. Contoh misalkan fz sama dengan 1/Z. Contoh lagi, fz sama dengan x pangkat 3 plus y pangkat 3. U-nya adalah x pangkat 3, V-nya adalah y pangkat 3. Sehingga ux sama dengan 3x kuadrat, Vx sama dengan 0, Uy sama dengan 0, Vy sama dengan 3y kuadrat. Kalau Anda sudah bisa mengerjakan di soal-soal di slide sebelumnya atau di video sebelumnya, tentu Anda akan bisa mengerjakan ini. Dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann, maka karena persamaan Cauchy-Riemann mengatakan bahwa Ux ya, Ux harusnya adalah sama dengan Vy ya. Tapi di sini hasilnya tidak sama. Kemudian Vx harus sama dengan min Uy. Di sini juga ininya sama, Vx sama dengan Uy. Nah, ini hanya akan bisa terjadi jadi karena Ux harus sama dengan Vy, maka supaya ini sama, dia hanya bisa terjadi jika Y sama dengan plus minus X. Maka persamaan Cauchy-Riemann dibunyi dan hanya kontinu di garis Y sama dengan plus minus X. Berarti F aksen Z hanya ada di Y sama dengan plus minus X. Jadi Fz tidak analitik dimanapun karena tidak ada gitar. Jadi salah satu syarat fungsi itu disebut analitik adalah ketika dia fungsinya utuh di sekitar Z itu semuanya ada nilainya. Tapi jika dia hanya kontinu pada garis tertentu, maka dia tidak disebut dengan analitik. Misalnya F dan G analitik pada D, maka F plus minus G merupakan fungsi analitik. F kali G merupakan fungsi analitik. F per G merupakan fungsi analitik dengan G tidak sama dengan 0. H, fungsi H, di mana GF merupakan fungsi analitik. Di mana F adalah fungsi, G adalah fungsi dari F merupakan fungsi analitik. Berlaku aturan L'Hospital yaitu limit Fz per Gz sama dengan F aksen Z per G aksen Z, di mana Gz tidak sama dengan 0, G aksen Z juga tidak sama dengan 0. Berikutnya adalah titik singular. Titik Z1 disebut titik singular dari F jika F tidak analitik di Z1. Tetapi untuk setiap gitar dari Z1 memuat paling sedikit satu titik di mana F analitik. Jenis kesingularan Fz atau titik singular antara lain titik singular terisolasi. Titik Z0 dinamakan titik singular terisolasi dari Fz jika terdapat delta lebih dari 0. Demikian sehingga nilai mutlak dari Z min Z0 sama dengan delta, hanya melingkari titik singular lainnya. Jika delta seperti itu tidak ada, maka Z sama dengan Z0 disebut titik singular tidak terisolasi. Jadi jika delta seperti tidak ada, yaitu delta adalah nilai mutlak dari Z min Z0 dengan delta lebih dari 0.
Kemudian titik pol atau titik kutub. Titik Z sama dengan Z0 disebut titik pol tingkat N jika berlaku limit Z mendekati Z0, Z min Z0 pangkat N, Fz sama dengan A mendekati A tidak sama dengan 0. Jika N sama dengan 1, Z0 disebut sebagai titik pol sederhana. Titik cabang, titik singular, titik cabang dari fungsi nilai banyak dapat menjadi titik singular. Titik singular tidak dapat dihapuskan. Titik singular dapat dihapuskan. Titik singular Z0 disebut titik singular dapat dihapuskan dari Fz jika limit Z mendekati Fz ada. Titik singular esensial. Titik singular Z sama dengan Z0 yang tidak memenuhi syarat titik singular pol titik cabang atau titik singular yang dapat dihapuskan disebut titik singular esensial. Titik singular tak hingga. Jika Fz mempunyai titik singular di Z sama dengan tak hingga, maka sama dengan menyatakan fungsi F1 per W mempunyai titik singular di W sama dengan 0. Contoh, GZ sama dengan 1 per Z min 1 kuadrat. Berarti Z sama dengan I adalah pol tingkat 2 dari GZ. Z sama dengan nilai mutlak Z kuadrat tidak merupakan titik singular. K fungsi Z sama dengan ln Z kuadrat plus Z min 2, maka titik cabang sama dengan Z1 sama dengan Z1 sama dengan 1, Z2 sama dengan min 2. Kenapa? Karena ini kalau misalkan difaktorkan menjadi Z min 1, Z plus 2. Gitu ya. Begitu untuk kuliah untuk di video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.